Salah satu dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa candi yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia dan salah satu situs candi dengan kompleks terbesar adalah Candi Prambanan yang terletak di daerah Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi apakah kalian sudah tahu mengenai latar belakang mengenai berdirinya Candi Prambanan tersebut? Kapan dan siapa yang memiliki ide pertama kali untuk membangun candi tersebut? Serta memerlukan waktu hingga berapa lama untuk membangun situs bersejarah tersebut? Nah, pada pembahasan kali ini kami akan mencoba mengupas tuntas mengenai sejarah Candi Prambanan terbentuk. Jadi mari kita mulai. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu Shiva terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, tiga dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma Dewa Pencipta, Wisnu Pelindung dan Siwa Dewa Perusak. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Rumah Siwa atau dalam bahasa Sanskerta Siwagraha, dan memang di aula utama candi ini terdapat arca Siwa yang tingginya mencapai 3 meter. Karena prioritas sekte Siwa untuk menyembah Dewa Siwa di candi ini. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diyakini merupakan variasi dari nama dialek Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung, yaitu Brahman atau Brahman. Realitas abadi yang tidak dapat digambarkan, yang sering disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata bahasa Jawamban yang berarti memikul atau melaksanakan suatu tugas. Merujuk pada dewa-dewa Hindu yang bertugas mengatur dan mencapai keberhasilan keselarasan di alam semesta. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan, saingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan telah lama menduga bahwa pembangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya berkuasa di Jawa yang terkait dengan teori kepercayaan kembarwangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini, tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Shiva kembali mendapat dukungan kerajaan setelah dinasti Shailendra sebelumnya cenderung menganut agama Buddha Mahayana. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasanggu. Berdasarkan prasasti Siwagraha yang berasal dari tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagraha sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengalirkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak. Proyek pengelolaan air ini dicapai dengan membuat alur sungai baru yang memotong kelokan sungai dengan sumbu utara selatan sepanjang tembok barat di luar kompleks candi. Kompleks konstruksi ini secara berkala disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya seperti Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi lainnya di sekitar Candi Induk. Karena keindahan candi ini, Candi Prambanan adalah candi agung kerajaan Mataram, di mana banyak upacara penting kerajaan berlangsung. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Mpu Sindok, seorang pengikut dinasti Isyana. Penyebab pergeseran pusat kekuasaan ini masih belum diketahui secara pasti. Setelah pindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki, sehingga perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan. Setelah Kesultanan Mataram terpecah pada tahun 1755, keruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda batas antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini. Namun, mereka tidak mengetahui konteks sejarah Candi Prambanan yang sebenarnya,
siapa rajanya dan kerajaan mana yang membangun monumen ini. Dengan imajinasi lain, penduduk setempat membuat dongeng lokal atau cerita rakyat untuk menjelaskan asal-usul keberadaan candi-candi tersebut. Penuh warna dengan kisah-kisah indah raja raksasa. Ribuan candi yang dibangun oleh roh jin dan setan dalam satu malam. Dan putri-putri cantik yang dikutuk menjadi patung. Yang terakhir, Candi Prambanan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Selain sebagai tempat ibadah, candi ini juga menjadi daya tarik wisata yang mengagumkan, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Jadi, itulah sedikit wawasan tentang sejarah Candi Prambanan yang memukau. Tempat ini tidak hanya mencerminkan keagungan sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi saksi bisu peradaban yang telah lalu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.